Penyesalan hanya akan datang di belakang hari. Nah, agar kita tidak menyesal di kemudian hari, maka sudah sepatutnya lah kita melakukan apa yang seperti dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita simak risalah hati berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dulur, piye kabare? Semoga seiring dengan semilirnya angin pada pagi hari ini, keberkahan senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad SAW selalu tidak pernah henti-hentinya memberikan nasihat-nasihat kepada seluruh umat manusia. Dalam hal apapun, beliau selalu memberikan nasihat. Karena beliau adalah seorang utusan yang disuruh oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Salah satu nasihat Nabi Muhammad SAW yang akan saya ungkapkan di sini adalah nasihat yang sering sekali kita dengar. Kita tidak asing di telinga kita. Bahkan nasihat ini dinyanyikan dalam sebuah nasyid dan juga digubah dalam sebuah lagu. Nabi bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 hal, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa Nabi berpesan demikian? Karena ketika masa muda adalah masa-masa yang sangat produktif. Ketika kita seorang yang masih muda, masih mempunyai kesempatan yang banyak. Karena apa? Karena itu adalah masa-masa yang produktif sekali. Maka Nabi mengingatkan, ketika muda banyaklah berkarya. Ketika muda, jangan sia-siakan waktumu, tambahlah ilmu pengetahuan, bekerjalah yang giat karena fisikmu masih sehat. Lain halnya ketika datang masa tuamu, maka fisikmu juga akan sudah menurun. Bahkan daya ingatmu, semua dari fisikmu mulai mata sampai kepada ujung kaki, semua sudah menurun secara fungsinya. Maka Nabi mengingatkan, jagalah mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, sihataka qabla sakobika. Jagalah kesehatanmu sebelum datang adanya masa sakitmu. Ketika kita sehat, Nabi mengingatkan kita agar senantiasa menjaga kesehatan kita. Kita tidak boleh berlebihan dalam memakan hal apapun. Sekarang sudah banyak sekali penyakit-penyakit yang datang dari makanan. Ini berarti perintah Nabi itu benar. Kita disuruh menjaga kesehatan sebaik mungkin. Dari segala hal kita harus menjaganya agar kesehatan ini berdampak kemanfaatan bagi kita. Karena harta yang berharga adalah sehat. Kalau kita melihat ketika mata kita ini sakit, itu saja fungsi kita sudah banyak yang menurun. Kegiatan aktivitas kita sudah banyak yang terganggu. Jangankan mata, gigi kita sakit saja, aktivitas kita akan sangat berkurang. Maka ketika kita sehat, Nabi menghimbau kepada kita untuk menjaganya. Selanjutnya, yang ketiga, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Ketika kita hidup di dunia, disuruh untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan,
untuk menanam benih-benih biji-biji kesalehan. Agar apa? Agar kita cukup kelak ketika kita sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membawa amal-amal yang baik. Ketika datang hari akhirat, maka kita telah siap akan hal itu. Selanjutnya, Nabi mengungkapkan, datangnya pergunakan waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Sughulika qabla faraghoka. Ketika kita ada keluangan di sana, maka kita harus berbuat sesuatu yang baik. Baik itu longgar secara harta maupun longgar secara waktu. Yang terakhir adalah ghinaka qabla fakrika. Jagalah kayamu sebelum datang suatu saat masa miskinmu. Kita sebagai manusia tidak akan pernah tahu. Harta itu, kata Imam Ghazali, kadzilun zail, seperti bayangan. Suatu saat datang, suatu saat pergi tanpa kita tahu. Maka menjaga harta, sebaik-baik menjaga harta adalah dengan bersedekah. Secara fisik, sedekah itu memang berkurang, tetapi pada dasarnya sedekah itu adalah menambah rizki kita. Tidak kita sangka dan kita tidak pernah menduga dari mana datangnya. Ini dulur, 5 hal yang penting yang perlu kita jaga sebagai hamba Allah. Hal sepele, namun Nabi selalu mengingatkan. Bahkan karena ini adalah penting sekali, banyak diubah menjadi lagu-lagu, menjadi nasyid yang setiap hari kita boleh jadi selalu mendengarnya. Jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ini dulur sebagai hamba Allah yang didasari dengan ketakwaan, maka kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengingat-ingat ini. Mungkin dengan saya menyampaikan hal tersebut, barang siapa yang lupa, mungkin ketika saya membacakan, Anda akan ingat. Begitu juga yang saya harapkan dengan diri saya pribadi. Dengan mengungkapkan hadis ini, saya berharap saya mampu memanfaatkan hal-hal sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul. Dan saya mampu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Nabi. Itulah dulur sekelumit tentang nasihat yang disampaikan oleh Nabi. Semoga kita semua mendapatkan kemanfaatan di dalamnya, dan kita semua termasuk hamba-hamba yang saleh, yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Karena harapan setiap manusia adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah dulur, semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.